Qin Yichen tidak pergi ke halaman. Bukan karena suhu nyala api telah mencapai titik di mana dia tidak tahan, tetapi dia tidak ingin mengganggu angin dan salju. Jadi dia datang ke kuil dan... Apa? Setelah memasuki kuil dan, dia melihat banyak wajah aneh. Tetapi Dan Xuanzi, Yan Changsan dan Qi Yuanyu tidak ada. Saat ini, orang-orang aneh ini sedang mengelilingi seorang tetua di kuil dan penatua itu sedang memurnikan ramuan. Menciumnya sedikit, Qin Yichen menciumnya. Itu senyawa dan Temple Elder sama sekali tidak menggunakan teknik meramu pil yang dia ajarkan, tetapi menggunakan apa yang dia gunakan sebelumnya. Meskipun seluruh proses meramu pil tampak mulus dan tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan, Qin Yichen dapat memprediksi bahwa ramuan halus, tingkat fusi, dan ketertiban tidak akan terlalu tinggi. Namun, orang-orang aneh ini, masing-masing dan semua orang melihatnya dengan sangat serius, bahkan tanpa mengedipkan mata, dan sepertinya takut kehilangan detail penting. Tepat ketika penatua akan sukses, Qin Yichen baru saja masuk. Meski suara membuka pintu tidak keras, itu mengganggu semua orang di dalamnya. Tiba-tiba, mata semua orang melihat ke arahnya. Ketidakpuasan terlihat jelas di mata itu, terutama setelah melihat Qin Yichen saat remaja. Beberapa orang pemarah bahkan menyalahkannya. Di mana juniornya? Begitu tidak tahu aturan, bagaimana dia bisa masuk tanpa izin? Mereka marah karena kebetulan itu adalah saat kritis kesuksesan pil. Setelah begitu terganggu, mereka semua terpengaruh dengan derajat yang berbeda-beda. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh mereka. Anda tahu, mereka membayar mahal selama 3 hari, dan selama 3 hari ini, setiap hari, tetua Balai Taihao dan akan berlatih 3 dan untuk pembelajaran mereka. Namun, kemunculan Qin Yichen hanya membuang-buang kesempatan. Menatap sekelompok orang, Qin Yichen menyentuh pangkal hidungnya. Dia sendiri adalah master pemurnian pil. Karena itu, sebenarnya dia masih bisa memahami mood orang-orang tersebut. Sekilas, dia menemukan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah master pil kelas surga, dan dia menebak asal-usul orang-orang ini. Namun, Tanah Suci Taihao tidak dapat memiliki begitu banyak ahli pil kelas surga, dan tidak ada tanah suci lain yang dapat memiliki begitu banyak. Jelas, master pemurnian pil ini semuanya adalah tanah suci dan kekuatan teratas dari domain suci. Jelas, senyawa dan tidak begitu mudah untuk disempurnakan. Bahkan dalam kasus resep obat, sulit untuk meningkatkan derajat fusi tanpa bimbingan siapapun. Bahkan untuk master pemurnian pil di bawah level, kesuksesan pil adalah hal yang sulit. Kamu di sini, awalnya, mereka juga melihat ke penatua di aula Taihao dan untuk memarahi Qin Yichen, tetapi tidak menyangka bahwa penatua mengabaikan mereka secara langsung dan menyapa Qin Yichen dengan Yan Yus. Lebih tua, Qin Yichen berjalan ke arahnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang semula mengeluh perlahan menjadi tenang. Bahkan master pemurnian pil pemarah pun pergi. Mereka merasakan anomali berbagai hal. Jelas, pemuda yang baru saja masuk ini pasti tidak sesederhana junior biasa. Nyatanya, karena dia bisa masuk ke kuil dan saat ini, dia sudah bisa berspekulasi 1 atau 2 itu. Gerbang kuil dan dijaga, dan tidak mungkin orang yang tidak terkait untuk masuk. Fu tetua, ini, master pil kelas surga, yang berdiri di depan, bertanya kepada penatua di Nathan Hall. Ini adalah orang yang mengembangkan senyawa dan juga calon putraku yang suci. Qin Yichen. Fu Elder memiliki kebanggaan di wajahnya, diperkenalkan untuk mereka. Apa? Dia membuat senyawa dan? Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya? Yah, itu tidak benar. Kekuatan rohnya sepertinya. Tatanan surga? Tanda seru. Miliknya. Tanda seru. Master pil kelas surga yang begitu muda. Setelah beberapa saat, berbagai suara terdengar di aula. Setelah mereka menemukan ranah kekuatan roh Qin Yichen, jalan seru terdengar di aula. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa orang yang membunuh Ling Tuya bernama Qin Yichen. Tidak ada yang bisa tetap acuh tak acuh setelah suara ini keluar. Pemenggalan Ling Tuya, ini menunjukkan bahwa itu adalah jenius kultivasi bela diri. Tetapi sekarang jelas bahwa mereka jelas-jelas adalah master pil kelas surga. Ini membuat mereka tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Maaf mengganggumu. Sebagai hadiah, anak itu akan berlatih untukmu sekali untuk meningkatkan perpaduan senyawa dan... Lagi pula, kulit Qin Yichen tiba-tiba, dan dia meraih telapak tangannya. Dan semua jenis bahan obat dilemparkan ke tungku pil olehnya. Ledakan. Petik 2. Telapak tangannya ditepuk di atas tungku pil. Lalu telapak tangannya ditepuk secara tidak teratur. Itu hanya ruang bernapas. Master pemurnian pil asli masih berbicara, dan matanya langsung tertarik. Terutama para master pil kelas surga itu, semua pikiran mereka tertarik. Perhatian mereka tidak hanya untuk mengamati racikan pil, tetapi lebih untuk mengamati teknologi yang tampaknya tidak teratur. Mungkin, ahli pil di bawah urutan langit hanya dapat merasakan teknik meramu pil yang luar biasa. Tetapi sebagai ahli pil tingkat surga, mereka dapat merasakan ritme yang dibawa oleh hukum telapak tangan. Setiap telapak tangan tepat. Beratnya terlalu banyak dan terlalu ringan.
Ini mendorong seluruh ritme. Dibandingkan dengan rangkaian teknik meramu pil ini, teknologi kebanggaan mereka begitu kasar. Tiba-tiba, mereka dan semua orang 100% terangkat, dan memusatkan perhatian menatap setiap gerakan dan setiap detail Qin Yichen. Mereka begitu asyik sehingga mereka bahkan tidak tahu kapan Qin Yichen pergi. Setelah mereka bangun, beberapa ahli pemurnian pil yang tidak memperhatikan mereka sebelumnya, tiba-tiba membusungkan dada mereka, menyesali bahwa mereka memiliki pikiran yang kecil, dan tidak terlalu memperhatikan. Sementara lebih banyak master pemurnian pil, mereka mengambil tungku pil mereka sendiri, meninjau dengan cermat seluruh proses pembuatan pil Qin Yichen, dan mencoba meniru. Beberapa hari kemudian, Qin Yichen tinggal di kediaman dan Xuanzi. Baru pada pagi hari keempat angin dan salju benar-benar menyerap potensi ramuan itu. Hanya berdiri di samping angin 1000 salju, Qin Yichen merasakan antusiasme yang luar biasa. Sepertinya itu bukan perempuan, tapi bayi burung phoenix di sampingnya. Nafas angin 1000 salju telah benar-benar berubah. Ini mengejutkan Qin Yichen, dan sedikit khawatir. Beberapa orang yang bisa melihatnya hampir bisa melihat yang luar biasa dari 1000 roh bela diri salju. Tentu saja, hanya Qin Yichen yang tahu bahwa Martial Spirit dengan angin dan salju bukanlah Fire Phoenix Martial Spirit, tetapi True Phoenix Martial Spirit. Kakak Yichen, apakah kamu akan pergi lagi? Melihat Qin Yichen di sebelah Yu 1000 Qiyu, wajah kecil Feng 1000 Sui gugup, memegang tangannya dengan menyedihkan. Tenang, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Qin Yichen mengepalkan tangan kecilnya. Dia akan mengambil angin 1000 salju dan pergi ke rumah surga suci, tangga kenaikan surgawi.